Akhirnya, di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, badai cahaya suci di dalam alam akhirnya melemah perlahan, dan garis pandang semuanya memandang ke tengah badai tanpa bergerak. Saat debu mereda, lubang besar yang dalam muncul di alam, dan kemudian, mata dan pupil orang yang tak terhitung jumlahnya menyusut, dan siluet berdiri di samping lubang yang dalam ini. Badai cahaya suci menyebar. Siluet itu adalah Qin Yichen. Saat ini, baju bagian atas tubuhnya robek berkeping-keping oleh badai yang dahsyat. Di permukaan tubuhnya, luka padat saling silang. Darah mengalir keluar dari luka-luka itu dan menodainya seperti dewa darah yang sama. Mengerikan untuk dilihat. Penampilan ini jelas pada saat yang paling kritis. Dia nyaris tidak menghindari inti serangan. Tetapi meskipun demikian, setelah serangan itu meninggalkannya dengan trauma yang cukup besar. Tubuh berdaging yang sangat kuat. Di atas peron, tatapan terkejut melintas di mata utusan kota bela diri. Dan segera, warna ketertarikan di mata menjadi lebih intens. Sekarang kamu terlihat seperti semut di mataku. Dengan cibiran Ling Tuya, aku melihat pedang suci Changlan sedikit bergetar. Dan ada hampir 100 cahaya pedang muncul di sekitarnya. Di setiap cahaya pedang, ada fluktuasi True Origin yang sangat kuat. Dan fluktuasi itu tidak kalah dengan kejutan sebelumnya. Melihat ini, murid Tanah Suci Taihao di luar formasi semuanya pucat. Meskipun Qin Yichen sangat jahat, dapatkah kekuatan pedang suci di Changlan sama dengan pria tingkat menengah? Dia dapat melakukan yang terbaik untuk bertahan pada langkah ini. Bahkan di langit, banyak orang yang menyaksikan kekuatan hidup tidak menertawakan Qin Yichen. Mampu bertahan hingga saat ini benar-benar memenangkan pengakuan dari banyak orang. Meski demikian, pengakuan ini tidak akan mengubah hasil pertempuran ini dan nasib Tanah Suci tahu. Mati. Mata Ling Tuya acuh tak acuh. Dia dengan dingin berteriak, dan pedang suci Changlan bergerak. Hanya untuk melihat 100 pedang bersinar, dan dia menembak dengan keras ke arah Qin Yichen. Sua. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan seperti itu, Rao adalah Qin Yichen, dan dia tidak berani membantingnya, tetapi hanya dapat meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan menghindari tepi untuk sementara. Bang! Namun, meski dia mencoba menghindar, dia masih dikejutkan oleh banyak gempa susulan. Di tubuhnya, darah empat terciprat, dan napasnya mulai merana. Bang! Saat menghindari cahaya pedang lagi, sosok Qin Yichen langsung terlempar ke tanah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Jie, cepatlah, ini terlalu lambat. Namun, ketika dia jatuh ke tanah, cahaya pedang mantian tidak langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Sebaliknya, di belakangnya, suara dingin Ling Tuya terdengar dengan nada main-main. Kulit Qin Yichen menjadi dingin, melemparkan 2 obat mujarab ke dalam mulutnya, tubuhnya kambuh lagi. Sua. Segera setelah itu, ada jalan yang menakutkan lagi. Dan kecepatan cahaya pedang meledak. Bang! Hai, berkali-kali untuk menghindari serangan pedang yang paling sentral. Lagi dan lagi. Dia dimuntahkan ke tanah oleh gempa susulan. Dan kemudian segera bangkit dan melarikan diri lagi. Gugatan ini terlihat sangat memalukan. Tetapi bahkan jika itu benar-benar jatuh ke arah angin, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Wajah Qin Yichen masih penuh dengan kedinginan dan pembunuhan. Tanpa sedikit pun rasa takut dan gentar. Kakak Qin, lupakan saja. Kakak senior Qin. Kamu telah melakukan yang terbaik. Murid-murid Tanah Suci Taihao, melihat siluet tak berujung, hanya merasa bahwa hidungnya sedikit masam, dan beberapa murid perempuan bahkan memerah matanya. Semua orang tahu bahwa Qin Yichen sangat bersikeras, karena Tanah Suci Taihao tidak diganti. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa menang, sudah terlambat untuk mengatakan bahwa dia akan kalah. Di atas langit, pembangkit tenaga listrik dari banyak penonton tidak berbicara lagi, tetapi di mata mereka, betapa banyak kekaguman yang muncul. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, semangat ulet dan gigi Qin Yichen patut mereka hormati. Jika ditempatkan di tanah suci lain, tidak sulit membayangkan bahwa Qin Yichen pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga puncak. Hanya saja dia berada di tanah suci Taihao. Mungkin, dia akan seperti meteor yang pernah mengguncang tanah suci, seperti bintang jatuh, terang, tapi pendek. Mungkin ini adalah nasib tanah suci Taihao, simpul di alam, 1000 zang atau lebih di tanah. Pot dan lubang, retakan yang tak terhitung jumlahnya, merobek hampir seluruh tanah. Tubuh Qin Yichen berada di atas batu yang menonjol. Saat ini, dia sedang mandi darah dan terlihat sangat malu. Telapak mulutnya menyeka darah dari sudut mulutnya sedikit gemetar, dan 2 pil dimasukkan langsung ke mulutnya. Segera, di matanya, kegilaan muncul. Aku ingin mengambil keuntungan darimu untuk menerobos ke senior Wang Jing. Tetapi kamu menolak untuk menyerang dengan seluruh kekuatanmu, dan bermain denganku seperti tikus. Kalau begitu, mari kita lihat dengan siapa kita bermain. Bibir Qin Yichen keluar dengan sentuhan kabut. Dalam simpul yang berantakan di alam, tubuh Qin Yichen berdiri di atas kerikil, sama sekali tidak bergerak, dan tidak melarikan diri lagi. Apakah itu terlalu mahal?
Banyak pembangkit tenaga listrik menghela nafas di hati mereka, dan ada beberapa penyesalan di mata mereka. Mata Tai Hao Holy Lord sedikit membeku, dan telapak tangan di lengan bajunya terkepal erat. Jika kamu mengabaikan peraturan lagi, aku akan menganggap ini sebagai provokasi terhadap Set. Martial City. Tepat saat dia siap untuk menarik Qin Yichen keluar dari formasi kapan saja, suara yang sedikit marah dari utusan Saint Martial City terdengar. Mendengar ini, Dewa Suci Tai Hao menegang, wajahnya bersinar ketakutan. Provokasi Set. Martial City, yang terjadi sekali 1000 tahun yang lalu. Saat itu, kekuatan tanah suci itu mirip dengan sinar cahaya tanah suci. Namun, setelah tembakan besar di belakang Set Martial City, tanah suci di sisi lain hampir runtuh, dan akhirnya seseorang meminta saya untuk meninggalkan warisan. Namun, pengaruh di sisi lain juga merosot dan akhirnya ditelan oleh kekuatan lain. Hehe, mata Ling Fei bersinar dengan senyuman. Awalnya, dia khawatir Ling Tuya bermain-main dengan hal-hal buruk. Tapi sekarang Holy Lord terlalu terkendali. Qin Yichen adalah satu-satunya yang mati. Bermain dengan kematian semacam ini sedikit membantu status tianya pavilion di masa depan. Sepertinya kamu tidak punya energi untuk melarikan diri. Di tengah udara, Ling Tuya memandang Qin Yichen dengan tatapan suram, dan berkata dengan ringan sambil tersenyum. Tapi jangan khawatir. Pertama-tama aku akan memotong 4 anggota tubuhmu dan membiarkanmu mati perlahan. Nada nyaris tidak turun. 4 cahaya pedang bersiul. Dengan kekuatan menakutkan. Bersiul ke Qin Yichen. Di luar formasi, banyak murid tanah suci tahu tidak tahan untuk berpaling dan terlihat pucat.